Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Yang pertama kita lihat dari konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus kita capai dan bagaimana melaksanakannya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Kemudian kita lihat dari pentingnya akuntabilitas. Yang pertama adalah menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, mencegah terjadinya korupsi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Kemudian kita lihat dari tingkatan akuntabilitas. Di sini ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, di mana akuntabilitas personal ini nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kinerja, yaitu antara PNS dengan instansi sebuah pemberi kewenangan. Kemudian akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima adalah akuntabilitas stockholder, di mana pertanggungjawaban organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kemudian kita lihat dari mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini yang pertama adalah mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, di mana mulai dari perencanaan strategis, kemudian kontrak kinerja, kemudian laporan kinerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel. Di sini termasuk nilai-nilai akuntabilitas. Ada 9 nilai akuntabilitas. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua integritas, yang ketiga keadilan, keempat transparansi, kelima tanggung jawab, keenam kepercayaan, ke-7 keseimbangan, ke-8 kejelasan, ke-9 konsisten. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai, melakukan perencanaan, melakukan implementasi, dan memberikan laporan. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi hasil. Kemudian kita lihat dari akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, menyimpan dan menggunakan data pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Kemudian kita lihat dari menjadi PNS yang akuntabel, yaitu ada 13 untuk menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, kepastian hukum, kedua profesionalitas, yang ketiga proporsionalitas, yang keempat keterpaduan, kelima delegasi, keenam netralis, ketujuh akuntabilitas, kedelapan efektif dan efisien, kesembilan keterbukaan, kesepuluh non diskriminatif, kesebelas persatuan dan kesatuan, kedua belas keadilan dan kesetaraan, yang ke-13 kesejahteraan. Berikut implementasi akuntabilitas dalam dunia pekerjaan. Berikut implementasi nilai-nilai akuntabilitas. 1. Kepemimpinan dapat memimpin rapat. 2. Integritas mematuhi segala aturan di tempat kerja. 3. Keadilan dapat membagi kerja dan ibadah. 4. Transparansi, keterbukaan dalam kondisi keuangan perusahaan atau tempat kita bekerja. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, merupakan salah satu akuntabilitas. Yang keenam adalah kepercayaan, di mana kita berbicara terus terang kepada kepemimpinan, merupakan integritas. Tujuh, keseimbangan, dapat mengatur waktu secara tepat atau dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan kedelapan adalah
kejelasan, memberikan informasi sesuai dengan fakta dan sumber yang kita dapat. 9. Konsisten, memakai masker merupakan wujud dari kita konsisten untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.